nama saya Kurniawan Arif Irianto dari kelas 11 A. Saya ingin menyebutkan nama komponen alternator beserta fungsinya. Pertama adalah alternator koil. Berfungsi untuk menyediakan medan magnet di dalam alternator. Yang kedua adalah stator. Stator berfungsi menangkap perpotongan medan magnet yang dimana untuk menghasilkan aliran listrik. Medan magnet harus berpotongan dengan kumparan. Yang ketiga adalah alternator shaft, berfungsi penghubung antara bagian puli dengan rotor. Yang keempat adalah brush. Brush berfungsi untuk menghubungkan arus ke rotor koil. Yang kelima puli. Puli berfungsi menerima putaran input dari putaran mesin. Yang keenam adalah bearing. Bearing berfungsi sebagai bantalan yang melapisi poros alternator dengan frame alternator. Yang ketujuh adalah fan. Fan berfungsi untuk mendinginkan kipas berfungsi untuk mendinginkan kumparan stator atau rotor saat bekerja. Yang ke-8 adalah dioda. Dioda berfungsi mengubah arus AC menjadi DC. Yang ke-9 adalah alternator soket, berfungsi pembangkit medan magnet. Yang ke-10 adalah alternator housing, berfungsi pelindung semua komponen-komponen alternator tersebut. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang terminal belakang. Ini terminal E yang menuju ke P1 dan ini terminal IG yang menuju ke P2. Ini terminal F yang menuju ke P0 dan ini terminal N yang menuju ke PL1. Ini terminal L yang menuju ke PL0 dan ini terminal B yang menuju ke PL2. Di sini ingin menjelaskan perbedaan dan fungsi volteg relay dan volteg regulator. Dan ini perbedaan volteg regulator adalah memiliki kumparan lebih besar dibandingkan volteg relay. Volteg regulator memiliki bawahan yang berwarna hitam dan atasnya memiliki warna keemasan. Sedangkan volteg relay memiliki kumparan lebih kecil dan bawahnya memiliki berwarna putih dan atasnya berwarna silver. Dan fungsi volteg regulator adalah mengatur kemagnetan pada rotor koil, sedangkan volteg relay mengatur mematikan dan menghidupkan lampu indikator. Baterai ke hot fuse, IG kunci kontak, plus ampermeter ke regulator, dan baterai ke main voltmeter. Baterai ke IG kunci kontak, IG indikator ke main ampermeter, alternator ke regulator, kunci kontak ke info fuse, terus F ke N ke N alternator, E alternator ke regulator ke L indikator, B kunci kontak ke B alternator. Terus kunci kontak dihidupkan, lampu menyala, lampu mati.
Lalu dimatikan. Nah, menyala lagi dan mati. Saya ingin menjelaskan tentang kunci kotak on dan lampu menyala. Kunci kotak on dari baterai menuju fuse bling, terus menuju ke kunci kotak menuju ke fuse menuju ke terminal IC regulator dan menuju PL1 ke PL0. Selanjutnya menuju ke terminal F regulator, dan terminal F regulator menuju ke terminal F alternator dan menuju ke sikat positif. Selanjutnya menuju ke slip ring. Slip ring di sini mengalami kemagnetan. Terus menuju ke slip ring lagi dan menuju ke slip ring lagi. Terus menuju ke sikat negatif. Harus menuju ke terminal E alternator dan menuju ke ground. Dari baterai menuju ke fuse ke kunci kontak ke fuse, menuju ke lampu menyala, dan harus menuju ke P1, P2 harus langsung menuju ke ground. Bila kunci kontak di-on-kan dan mesin mati, maka rotor alternator menjadi magnet dan lampu indikator mesin pengisian menyala. Selanjutnya tahap ketiga, yaitu mesin hidup putaran sedang. Harus dari B alternator menuju ke B regulator, terus menuju ke P0, P2 dan ke voltage regulator, terus menuju ke masa. Di sini mengalami kemagnetan yang menarik PL0, tapi belum sampai menempel ke PL2. Di sini titik tengah B alternator dan B regulator harus menuju ke baterai. Dari baterai menuju ke fuse bling, fuse dan dari fuse menuju ke IG regulator, menuju ke R langsung ke terminal F regulator dan menuju ke terminal F alternator. Di sini menuju ke sikat positif dan juga slip ring. Di sini mengalami kemagnetan dan terus menuju ke slip ring alternator. Di sini terus menuju ke sikat negatif, terus menuju ke terminal E alternator, terus menuju ke masa. Arus yang dihasilkan oleh tahap ini yaitu 14,8. Tahap kedua yaitu mesin hidup putaran lambat. Harus dari rotor koil menuju ke starter koil, dari starter menuju ke terminal N alternator, terus menuju ke terminal N regulator, harus menuju ke P2 P0, lalu harus menuju ke voltage regulator. Di sini mengalami kemagnetan yang menarik P0, tapi arus masih lambat atau kurang. Lalu menuju ke titik tengah alternator dan titik tengah regulator, harus menuju ke baterai. Dari baterai menuju ke fuse bling dan fuse atas. Dari atas menuju ke IG regulator, terus PL1, terus menuju ke terminal F regulator, terus harus menuju ke terminal F alternator, terus menuju ke sikat positif. Sini menuju ke slip ring, lalu di sini menuju ke rotor koil yang mengakibatkan kemagnetan, lalu menuju ke slip ring lagi, terus menuju ke sikat negatif dan menuju ke terminal di alternator, lalu menuju ke masa. Di sini tegangan masih lambat yaitu 8,4 volt. Tahap keempat yaitu mesin hidup putaran tinggi. Harus dari B alternator menuju ke B regulator dan menuju ke P2 dan P0, terus menuju ke voltage regulator, dan di sini menuju ke terminal E regulator dan ke masa. Di sini mengalami kemagnetan yang mengakibatkan PL0 ditarik oleh PL2. Harus dari titik tengah B alternator dan B regulator menuju ke baterai. Dari baterai menuju ke fuse bling dan fuse atas, dan menuju ke IG regulator dan menuju ke R, menuju PL2 dan PL0 dan menuju ke terminal E dan ke masa. Kenapa tidak melewati rotor koil? Karena tegangan sudah besar yaitu 14,8 lebih.